Salah satu berita paling menarik tahun ini adalah kembali berfungsinya Hagia Sophia di Konstantinopel alias Istanbul, Turki sebagai masjid setelah 85 tahun hanya sebagai museum. Hagia Sophia pertama kali dibangun di bawah Kaisar Bizantium Justinian I pada tahun 532 Masehi sampai 537 Masehi sebagai gereja dan dipertimbangkan sebagai struktur Bizantium paling penting. Bizantium atau Romawi Timur adalah pecahan Imperium Romawi sejak memeluk agama Nasrani. Romawi Timur yang beragama Nasrani Ortodoks dipimpin oleh Kaisar, sedangkan Romawi Barat yang beragama Nasrani Katolik dipimpin oleh Paus. Pauslah yang mengatur keabsahan raja-raja di Jerman, Austria, Italia, Prancis, Spanyol, Portugal, Belanda, hingga Inggris. Pertikaian antara Kaisar dengan Paus membuat Kaisar Konstantin pada tahun 330 Masehi memindahkan ibu kota ke kota yang lalu disebut menurut namanya, yaitu Konstantinopel. Kota ini termasuk kota yang pertahanannya terkuat di dunia. Dia mengatasi aneka serangan selama lebih dari 1000 tahun, bahkan terhadap serangan tentara salib keempat yang ingin menyatukan kembali dunia Nasrani. Berkata Abdullah bin Mas'ud, tatkala kami bersama Rasulullah untuk menulis, tiba-tiba beliau ditanya, manakah kota yang terlebih dahulu dibuka, apakah Konstantinopel ataukah Roma? Maka beliau menjawab, yang dibuka terlebih dahulu adalah kota Heraklius, yakni Konstantinopel. Heraklius adalah nama kaisar saat Rasulullah masih hidup. Saat itu Bizantium sedang di puncak kebesarannya. Ini adalah negara adidaya, setara dengan Amerika Serikat di awal abad ke-21. Tak heran Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Pada tahun 1453 Masehi, Muhammad bin Murad berhasil memenuhi nubuah Rasulullah itu. Dia kemudian dijuluki Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih, seperti para khalifah sebelum dan sesudahnya, selalu mewanti-wanti pasukannya untuk tidak menjarah rakyat, tidak melukai wanita, anak-anak, dan lansia, serta tidak menodai atau merusak tempat-tempat ibadah agama lain. Inilah etika peperangan dalam Islam, berbeda dengan semua tradisi dari musuh-musuhnya. Maka, karena Al-Fatih ingin menunjukkan kepada dunia bahwa simbol terpenting Konstantinopel sudah di tangannya, dan pada saat yang sama tidak ingin menzalimi umat Nasrani yang berlindung dan beribadah di dalamnya, maka dia kemudian membayar kepada Patriark Konstantinopel sejumlah uang yang besar dari harta pribadinya, sehingga mereka bisa dengan mudah membangun gereja lagi di tempat lain. Ini semacam proses tukar guling. Hagia Sophia atau Hagia Sophia lalu diwakafkan sebagai masjid, dan pada Jumat setelahnya sudah difungsikan untuk sholat Jumat. Berbagai ornamen khas Nasrani seperti lukisan Bunda Maria dan Yesus, lukisan para santo dan malaikat, semua ditutup dengan cat, sedangkan arca-arca disingkirkan. Demikianlah Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia kemudian berfungsi selama hampir 500 tahun. Pada tahun 1935 Masehi, oleh Republik Turki era Kemal Atatürk, Hagia Sophia diubah menjadi museum. Kemudian, belakangan UNESCO membuat proyek di covering Hagia Sophia agar ornamen gereja dapat dilihat lagi oleh pengunjung. Di dalam Hagia Sophia terdapat tulisan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di tengahnya terdapat lukisan Bunda Maria dan bayi Yesus. Pada tahun 2020, pengadilan Turki zaman Erdogan menganulir keputusan pemerintah Turki pada tahun 1935 Masehi. Hagia Sophia kembali difungsikan sebagai masjid. Allahu Akbar. Bicara Hagia Sophia tidak lepas dari bicara arsitektur Ottoman atau era Uthmaniyah. Yang paling terkenal tentu saja Sinan, Koca Mimar Sinan Aga, yang hidup pada 15 April 1487 sampai 17 Juli 1588, adalah arsitek ketua dan insinyur untuk Sultan Sulaiman I, Salim II, dan Murad III. Selama periode 50 tahun, dia bertanggung jawab pada konstruksi dan supervisi 476 bangunan. Puncak hasil karyanya adalah Masjid Selimiye di Edirne. Meski karyanya yang paling top adalah Masjid Sulaiman di Istanbul, ada sejumlah departemen di bawah perintahnya, dan dia melatih banyak asisten, termasuk Sedefar Mehmet Aga, arsitek sebenarnya Masjid Sultan Ahmed. Sinan dianggap arsitek terbesar dari periode klasik arsitektur, setara dengan Michelangelo di Eropa.
Sinan terlahir dengan nama Yosef sebagai anak Armenia pada tahun 1489 di Anatolia. Suatu dokumen menyebut bahwa dirinya adalah anak dari Abdul Menan. Istilah untuk ayah Nasrani tidak dikenal yang anaknya menjadi Muslim. Pada tahun 1512, dia direkrut pada Korps Janissary, yaitu pasukan khusus Utsmaniyah, setelah masuk Islam. Karena usianya sudah 23 tahun, dia tidak diizinkan masuk sekolah tinggi kesultanan di Istana Topkapi, tapi dikirim ke sebuah kursus keterampilan. Semula dia belajar menukang kayu dan matematika, tapi kecerdasannya membuatnya segera menjadi asisten arsitek dan dilatih sebagai arsitek. 3 tahun kemudian, dia lolos semacam uji kompetensi dan sah menjadi arsitek ahli dan insinyur. Dia juga beberapa kali terjun ke medan jihad sebagai anggota Janissary. Sebagai arsitek, dia mempelajari titik-titik kelemahan suatu struktur bangunan bila ditembak. Pengalamannya sebagai insinyur militer memberikan Sinan pengalaman praktis daripada sekedar teori saja. Pada awal karirnya, arsitektur Utsmaniyah sangat pragmatis. Bangunan hanya pengulangan dari bentuk yang telah ada sebelumnya, tidak ada ide baru. Lebih dari itu, arsitek sering agak boros dalam menggunakan material dan tenaga. Sinan mengubah secara perlahan ini semua. Dia mentransformasikan praktek arsitektur yang telah mapan, memperkuatnya, dan menambahnya dengan inovasi demi kesempurnaan. Dia menggabungkan kandungan fungsi bangunan agar sesuai dengan maqasid syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, nasab, dan juga harta, dengan konteks keindahan yang serasi dengan lingkungan. Pada tahun 1550 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni sedang di puncak kekuasaannya, maka dia menugaskan ke arsitek khilafah Sinan untuk membangun Masjid Khilafah, sebuah monumen abadi yang lebih besar dari lainnya dan mendominasi kawasan Tanduk Emas Istanbul. Masjid itu akan dikelilingi 4 sekolah tinggi, dapur umum, rumah sakit, rumah singgah, pemandian, dan rest area untuk para musafir. Sinan yang telah memimpin suatu departemen menyelesaikan tugas ini dalam 7 tahun. Menjelang akhir hayatnya, Sinan masih bereksperimen dengan menciptakan interior-interior yang elegan. Ini dapat dilihat di Masjid Selimiye di Edirne. Pada masa pembangunannya, dia tertantang oleh celoteh arsitek lain bahwa kamu tidak akan dapat membangun kubah lebih besar dari Hagia Sophia, apalagi sebagai Muslim. Bangunan kubah utama Hagia Sophia didesain oleh arsitek Antemios dari Tralles dan Isidoros dari Miletos. Kubah itu awalnya memiliki tinggi 61 meter dan diameter 40 meter. Ketika kubah Masjid Selimiye selesai, Sinan menunjukkan bahwa kubahnya adalah yang terbesar di dunia, meninggalkan Hagia Sophia yang telah berusia hampir 1000 tahun. Saat ini, baik Masjid Suleimaniye yang lebih besar maupun Masjid Selimiye yang kubahnya lebih besar terkesan biasa saja. Hal ini karena turis lebih tertarik ke Hagia Sophia, karena sebagai museum, masuknya memakai tiket yang tidak murah, yaitu sekitar Rp200.000, sedangkan masuk ke masjid lainnya gratis. Hagia Sophia jadi memiliki dana yang lebih besar untuk perawatannya. Saat wafat pada usia hampir 100 tahunan, Sinan telah membangun 94 masjid besar, 52 masjid kecil, 57 sekolah tinggi, 48 pemandian umum atau hammam, 35 istana, 20 rest area atau karavanserai, 17 dapur umum atau imaret, 8 jembatan besar, 8 gudang logistik atau granisaries, 7 sekolah Al-Quran, 6 saluran air atau aquadak, dan 3 rumah sakit. Arsitektur Islam ala Sinan bukan berhenti pada bangunan masjid, tetapi segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sayang, setelah wafatnya, tidak ada lagi muridnya yang seberbakat dan seberani Sinan dalam ijtihad arsitektur. Setelah jihad redup, arsitektur Islam kembali ke kubangan teori, apalagi setelah negara khilafah bubar. Tidak ada lagi vitamin pendorong agar muncul arsitek-arsitek yang inovatif dalam membantu melayani masyarakat.